Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Kamis 21 Juli 2022. Salam sehat untuk kita semua. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 10 sampai 17. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya. Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya, yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu, karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Saudara yang terkasih, bacaan Injil hari ini adalah lanjutan Injil yang kita dengarkan kemarin tentang penabur. Hari ini kita mendengar para murid bertanya kepada Yesus, mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan? Jawab Yesus, kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Yesus menegaskan bahwa para murid Yesus bisa melihat, bisa mendengar, mengerti dan memahami apa itu kerajaan surga. Bahkan mereka mengalami perjumpaan, kesatuan hati dengan Tuhan. Sedangkan yang lain itu tidak. Kepada mereka inilah Yesus menggunakan perumpamaan agar mereka mudah memahami, mudah mengerti pewartaan Yesus. Yesus sendiri mengatakan, mengapa dia menggunakan perumpamaan? Karena biarpun mereka melihat, mereka tidak tahu. Dan biarpun mereka mendengar, dan mendengar lagi, namun mereka tidak mengerti. Tapi beda dengan para murid, karena mereka diberi anugerah khusus. Maka Yesus mengatakan pada mereka, berbahagialah yang melihat, mendengar, dan mengerti. Saudaraku yang terkasih, Yesus ingin para rasul dengan anugerah istimewa itu mereka menjadi bahagia. Karena siapapun yang menerima anugerah yang diharapkan menghasilkan buah kebaikan dalam kehidupan seperti yang diharapkan Yesus. Sebagai umat beriman, kita harus mengakui kita mendapatkan banyak berkat dari Tuhan. Kita sungguh merasakan Allah mencintai, mengasihi kita. Tapi apa kita bisa mensyukuri semua pemberian dari Allah itu dengan hati sukacita ataukah tidak? Ataukah kita hanya mengeluh, protes kepada Tuhan? Saudara yang terkasih, kita perlu belajar bersyukur. Karena dalam kelemahan, dalam kerapuhan kita, Allah tetap mencintai, mengasihi kita. Bahkan kadang dalam pengkhianatan kita, pada semua kebaikan Tuhan, Allah tetap setia, mencintai, memberkati. Ia tetap menuntun kita untuk menjadi pribadi yang baik dan pantas. Maka saya ingin mengajak kita semua hari ini, semoga kita terus bersyukur atas semua anugerah yang Tuhan berikan, atas pengalaman iman, pengalaman kasih yang kita dapatkan dari Tuhan, sehingga kita semakin mengakrabkan diri,
membangun semangat perjumpaan dengan Tuhan dalam kehidupan kita selanjutnya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.